karena saya kebiasaannya pakai Bismillah itu disaharkan. Setelah sholat itu ada salah satu makmum itu memberikan pendapatnya kepada saya. Lalu beliau bilang bahwa yang benar adalah disirkan gitu. Terus kalau yang saya ketahui kan dua-duanya boleh gitu ya. Maksudnya sama-sama itu punya pendapat masing-masing. Terus ketika setelah itu setelah mendapatkan pendapat itu, saya bingung untuk menyikapinya gitu. Apakah setelah itu saya akan tetap menggunakan Bismillah dengan dizaharkan atau lebih baik disirkan gitu? Baik. Anda bisa baca kitab belajar? Belum, Ustaz. Baik. Nanti cari buku namanya Tafsir Ayat Ahkam, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, di pembahasan Al-Fatihah. Saya berikan referensinya dulu karena Anda ingin menjawab dengan argumentasi pada orang yang merasa benar dan merasa kuat dengan argumentasi. Itu butuh referensi ini ya. Di situ nanti akan dibahas tentang pandangan terkait Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah, apakah dibacakan keras, jahar, ataukah silent, dia sir. Singkatnya, ada yang meriset 70 hadis terkait Bismillahirrahmanirrahim dibacakan dalam Al-Fatihah. 70 hadis ini bersumber kepada Nabi dibagi 4 bagian, 4 cara. 4 cara ini muncul awalnya saat Ibnu Abbas, sahabat kecil belia, itu bertanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah Allah tidak menurunkan satu ayat yang memisahkan surat satu ke surat yang lainnya sehingga tidak diduga semua surat itu nyambung?" Ya, jelas ya? Jadi Al-Fatihah ke Al-Baqarah ke Ali Imran ke An-Nisa terus. Maka pertanyaan itulah kemudian yang melahirkan turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itulah setiap surat itu selain surat At-Taubah ya, itu semua dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya untuk pemisah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Jadi apa tandanya Al-Baqarah selesai, Bismillahirrahmanirrahim, muncul surat baru Ali Imran. Jelas? Nah, ketika Al-Fatihah dibacakan oleh Nabi, cara baca Nabi itu dengan Bismillahirrahmanirrahim ada 4 cara dari 70 hadis. Cara pertama, beliau bacakan jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Cara kedua, beliau bacakan sir, silent, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, kalau silent, sir, jangan tempelkan di mic. Cukup kita yang dengar. Jadi nggak usah kasih tanda ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya jahar juga. Ya kan? Silent. Yang ketiga, nggak dibaca sama sekali. Sebelum tadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim turun, kan dimulai dari Alhamdulillah. Makanya ada hadis-hadis viral, saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu sebelum periode Bismillah turun. Jelas? Maka tidak baca tuh langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keempat, kadang dibaca jahar rakaat pertama, yang selanjutnya nggak dibaca lagi. Ya, waktu sholat Jumat, Imam Syekh Sudais pernah di sini ngimami di Istiqlal. Yang pertama baca Bismillah dijaharkan, selanjutnya nggak baca. Ya, atau disirkan dalam versi Ahmad bin Hanbal. Keempat-empatnya ini ada. Maka 4 ini disebut manhaj. Semua petunjuk dari Nabi tentang cara baca. Kalau kita pilih salah satu, itu namanya madhab. Karena nggak mungkin keempat-empatnya. Ya, coba Anda jadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, nggak dibaca sama sekali. Nggak mungkin. Anda harus pilih salah satu. Ketika Anda pilih madhaba ilaihi, apa yang Anda ingin pilih sesuai dengan selera Anda, sesuai petunjuk Nabi, itu disingkat jadi madhab. Maka Imam Syafi'i memilih untuk yang jahar. Prinsip Imam Syafi'i itu begini, kalau dibaca yang penting Nabi contohkan, ada dalilnya, kan ada pahalanya daripada nggak dapat sama sekali. Kalau saya jaharkan, makmum ikut dengar, mereka pun dapat pahala. Maka dipilih yang jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memilih yang nggak baca. Saya ambil riwayat pertama saja, yang Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dialog di hadis qudsinya pakai Alhamdulillahirabbil alamin. Maka milih itu. Imam Ahmad datang, saya ambil yang tengah-tengah deh. Daripada ini nggak dibaca, ini jahar, saya ambil yang sirnya saja. Tiga-tiganya ada. Abu Hurairah meriwayatkan jauh sebelumnya meriwayatkan yang keempat. Baca rakaat pertama dengan jahar, selanjutnya tidak. Empat-empatnya ada dari Nabi. Jelas? Yang salah, yang tidak baca Fatihah dan yang tidak sholat. Paham? Jadi kalau mungkin ada yang berpendapat bahwa wah itu nggak benar, yang benar yang ini. Jangan cepat marah, jangan menyalahkan, dipahami saja. Mungkin baru dapatnya yang 1 dari 4 itu. Jelas ya? Oh Anda benar, terima kasih. Mungkin saya belum dapatkan yang Anda tadi dapatkan. Baiklah, saya akan belajar lagi. Nanti saya pelajari, mudah-mudahan dapat seperti Bapak tadi. Lalu ketika Anda besoknya datang, bawalah yang keempat-empatnya tadi. Pak, kok saya dapatnya 4 ya gitu. Jelas ya? Itu cara terbaik. Itu disebut hikmah namanya.
Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang keras di hadapan Anda, jangan nasihati. Karena dia akan bertahan dengan mengatakan, saya sudah paham ini dari awal. Dan jangan berdebat. Tapi datanglah dengan hikmah yang memberikan kesan mendalam supaya ada kesadaran yang baik pada dirinya. Ada seorang kawan, bapaknya berangkat haji. Pulang haji jadi imam di kampungnya. Biasanya kan kalau pulang haji, ayah bapak jadi imam gitu kan. Jadi imam dia jamaah. Jadi imam, dia baca langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya nggak keras jamaah. Habis sholat, jamaahnya bingung. Sah nggak tadi sholat kita, kata dia. Soalnya bismillahnya nggak pakai bismillah imamnya, kata dia. Akhirnya, nggak sah kayaknya. Ini karena semuanya nggak berilmu jamaah ya. Semuanya nggak sekolah. Karena dia ya udah selama ini sholat harus bismillah imamnya gitu kan. Akhirnya ketika mereka mau ngulangin sholatnya, imamnya ngomong, tunggu dulu, kata dia. Kalau harus ngulangin sholat, nanti kamu kalau berangkat haji, ngulangin terus sholatnya. Soalnya di Mekah Medina, bismillahnya nggak keras kayak itu. Wah, apa benar kata dia? Akhirnya dicari tahu, betul. Kalau gitu nggak apa-apa. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Semuanya sepakat bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Ada kesepakatan. Terjadi khilaf, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah atau dia adalah pembuka setiap surat. Karena Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya di Al-Fatihah. Kita di Al-Baqarah juga ketemu Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di An-Nas juga ketemu Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak ketemu sama Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah. Dari sinilah kemudian apakah perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim termasuk atau memasukkan Bismillahirrahmanirrahim dari Al-Fatihah sehingga harus dibaca secara keras seperti bacaan yang lainnya, atau dia pembuka surat sehingga membacanya cukup sir. Di sini kemudian mereka merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu baca kalau sholat itu Bismillahirrahmanirrahim atau dengan Alhamdulillah secara langsung. Bismillahnya sir. Di dalam mazhab Syafi'i mereka menguatkan Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah, harus dibaca dan membacanya secara jar. Di mazhab yang lainnya seperti mazhab Hambali, mereka melihat Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah tapi membacanya dengan sir. Karena memang ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memulai bacaannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada masalah untuk kalau sholat imamnya Bismillahnya sir atau Bismillahnya keras, nggak apa-apa. Dua-duanya boleh.